ولا يؤمن الظاهر المحب المفضل والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروحي الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الأحداد رحمه الله تعالى حضرة شيخنا السيد أبو الهدى النقشبندي الهكاري الشاري الحسني حفظه الله تعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى من أسلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وزدنا علما يا الله ولحقنا بالصالحين. أما بعد. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الأحداد رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. والحاسد والحاسد معترض على الله في ملكه وتدبيره وكأنه يقول بلسان حاله يا ربي إنك وضعت النعمة في غير موضعها ولا بأس بالغبطة وهي أن ترى نعمة الله على عبد من عبيده فتطلب منه سبحانه مثلها. Walhasidu, adapun orang yang hasid, wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun orang yang hasid, dengki. Jadi boleh kita ambil satu ungkapan, al-hasidu fasidun. Orang yang dengki itu hanya menciptakan kerusakan-kerusakan. Ya, jadi al-hasidu fasidun, orang yang hasid akan rusak atau dia akan suka berbuat kerusakan. Dan Allah melarang orang yang berbuat kerusakan, wala tufsidu fil ardh, ya kan? Jangan kalian berbuat kerusakan. Karena orang yang hasid itu, orang yang dengki itu mesti dia berusaha untuk merusak orang yang dia dengki, menjatuhkan orang yang dia dengki. Dan kedengkian itu hanya akan menghasilkan kecelakaan buat dirinya sendiri. Walhasidu, orang yang dengki itu mu'taridun, dia menentang Allah Ta'ala, terhadap Allah, fi mulkihi, pada kerajaannya, wa tadbirihi, dan pada aturannya. Tadbir itu artinya mengatur, ya, dabbir, dabbara yudabbiru, tadbir, ya, mengatur.
Jadi orang yang dengki itu dia telah menentang atas kekuasaannya Allah atau kerajaannya Allah dan atas aturannya Allah. Artinya Allah itu sudah punya jatah-jatah tertentu bagi makhluknya. Ini jatahnya ini jatahnya ini. Yang jadi jatah orang lain tidak akan sampai ke kita ya. Dan yang sudah jadi jatah kita tak sampai bagi orang lain. Memang sudah jatahnya 101 juta. Apa mau buat ya Pak? Ya, amazing. Wow. Nah, itulah artinya orang soleh kan. Jadi orang soleh itu japaiannya kan larang. Ya Allah, tiupannya larang. Nah itu artinya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi di luar prediksi kan. Paling kira 10, 20 usahanya sampai 100 lah. Itu kita habis bangkur muka tasbih jadi kan 1 juta. Tapi itulah pulang kita salutnya lah. Kita memang salut dengan para habaib, para mu'alim. Padahal kan rata-rata punya pondok semua itu. Mu'alim sabran nyumbang, jadi pada sini kan perlu sumbangan. Ya Allah untuk bikin pondok, untuk menyelesaikan bangunan. Mu'alim ma'ati, ya Allah menyumbang, jadi. Padahal sini perlu juga untuk pembangunan. Siapa lagi itu? Habib Abdillah menyumbang juga jadinya. Bapak Munadi 1000 sak semen menyumbang juga. Ada penyumbang halusnya tak kena. Ya Allah kayak itu caranya kan. Kayak apa caranya kita itu menyumbang sesuatu yang murah harganya tapi mahal jadinya. Itu. Nah, jadi artinya ya sebetulnya orang-orang yang berderma itu bukan menolong Allah, tidak menolong diri sendiri. Allah ada perlu sebetulnya pertolongan kita. Ya, artinya kita berbuat untuk diri kita sendiri. Ya tergantung pada kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah menyumbang 10 juta, 20 juta, 30 juta, kita mungkin simpanannya beratus juta nih kita. Kita ya kalau misalnya lah wani menyumbang 10.000, kira simpanan tuh masih ada lagi tuh 1 jutaan. Ya kalau lah wani menyumbang 1.000 misalnya, simpanan masih 9.000. Oh. Nah itu kita, tapi kalau orang-orang bahari, para sahabat dan sudah habis. Tapi ketika dihabiskan untuk kebaikan sebetulnya itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi tidak ada pernah ada yang rugi orang yang memberikan sumbangannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bangun masjid lah. Bangun masjid karena masjid itu kan ditempati oleh para santri, calon-calon ulama, calon-calon orang-orang soleh, calon pendakwah, calon orang-orang yang mencari ilmu. Nah kita ikut berpartisipasi menyediakan lahannya. Nah maka sebanyak orang yang sembahyang di situ nantinya yang digunakan fasilitasnya itu diperkirakan nanti bisa menampung 3.000 orang kan. Nah, sebanyak itu juga kita ada pahalanya sesuai kemampuan masing-masing. Nah banyak-banyak, nah sedikit sama yang nilainya lawan banyak. Kenapa? Karena sesuai kemampuannya. Nah jadi walhasidu, orang yang hasid tadi itu dia menentang dengan aturannya Allah. Dia tidak suka, tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu yaqul bilisani halih, seakan-akan dia berkata dengan lidah keadaannya. Ya semacam protes lah.
Ya Rabbi, wahai Tuhan, innaka wada'atan ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Wahai Allah, wahai Tuhan, pian ni Allah, innaka pian ni wada'atan ni'mata, memberikan nikmat fi ghairi mawdi'iha, pada tidak tempatnya, bukan pada tempatnya. Nah, ujian akhirnya nih, kenapanya kayak itu, kenapanya kayak itu, ya, kenapanya. Nah, maka biasanya bahasa nih sesuai profesinya, pedagang sama pedagang, ya oleh pelajar sama pelajar, ya kan. Nah, pengalaman mu'alim lah, waktu belajar dulu tuh, ya yang mengarang berguru bahasa Yusuf lah. Jadi emang terbaca, semuanya terbaca. Jadi ada kawan mu'alim orang Solo, Potnya orang Banjar, tapi dia Solo, Jawa Tengah dia. Jadi kami sepengajian, tapi malu melihatnya tuh kalau kesehariannya kada datangnya baca Quran behimat kan, kada khatam gitu tiap bulan. Tapi ternyata inya diparakis Sidin, disayangi Syekh Yusuf, di apa namanya, pokoknya apa-apa inya yang dikiau. Dan mati mualim, nanti itu waktu masih egonya tinggi kan. Apa inya dikiau terus, aku kada. Padahal aku nih tiap bulan hafal Quran. Bersombong di hati nih. Kan kita tahu kayak kawan serumah, sekamar, sekos-kosan. Kenapa ini kiau terus? Kenapa lo kalau dikiau? Kada aja sih. Wah, timbul sifat kirinya tuh. Padahal ulun ini macam hasadnya timbul kan. Oh, ternyata kita nambah bacaan ini kada ikhlas. Kita nambah bacaan, kita nambah ngaji supaya disayangi perguruan. Pas terbalik dimuari sidin. Kenapa? Karena kita kada ikhlas. Nah, beramal hendak mencari perhatian orang lain, tidak ikhlas karena Allah, walaupun karena perguruan. Gitu kan. Nah, adapun dia nanti kada ada biasa-biasa, tapi khidmatnya mujur karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, dari situ sadar mulainya, wah, ternyata saya salah selama ini ya. Kenapa saya mengandalkan amal saya? Padahal itu hanya membuat kekotoran jiwa, kekotoran hati. Beramal tidak ikhlas, baca Quran kada ikhlas supaya disayangi. Nah, akhirnya sadar, oh ternyata itu tidak menjadi penilaian. Yang menjadi penilaian itu adalah ketika dia melakukan sesuatu, berkhidmat itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena untuk mencari perhatian daripada sang guru. Lalu kada ikhlas ya. Nah, lalu terbaca ketidakikhlasan itu oleh beliau. Ya karena maklum orang-orang seperti beliau itu Allah berikan peringkat maqamul mukasyafah, artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita ternyata nampak dalam pandangan beliau. Ini muridnya kada ikhlas. Nah, itu. Ini ada hasad, ini ada dengki, ini ada sifat tercela. Akhirnya semakin banyak kita berbuat amal, ternyata tidak dihadiri sidin. Oh, kenapa ini kada ikhlas karena Allah ada nasiiku kada ikhlas bujur, kada ada karena siapa, semata-mata hanya mencari ridha Allah, itu ternyata disayangi sidin. Nah, jadi itu orang hasid, orang yang dengki tadi, orang yang dengki itu dia protes pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Allah, pian ni meletakkan nikmat, memberikan nikmat fi ghairi maudhiha, bukan pada tempatnya. Ya biasa orang sarik. Kenapa ini bukan dodaan? Kenapa ini motor hanyar? Kenapa ini maka? Kenapa ini? Wajar ya orang motornya hanyar, duitnya banyak. Kenapa waninya nyumbang sampai 20 juta, 50 juta, 100 juta? Wajar ya, duitnya banyak.
Nah itu jadi ulisan manusia sakoja. Itu nang hiri, ya Allah, nang hiri. Sombong aja itu jauh. Jadi tadi kan yang mana kada tasbih malah tasbih maalin tuh yang nelfon dari nelfon hanya nak unjuk duit itu nah. Nah jadi ya malim ya bisa aja transfer karena mau makan atau langsung transfer ke rekening yayasan. Tapi jadinya hendak langsung cash aja diserahkan ke yayasannya. Oke aja malim. Karena menghadangi di Mukaman 1 karena jam 10.30an kita sama-sama ke kantor yayasan. Ini malam ya siap datangnya kalau kan di yayasan kan nah bawakan duit 600 juta wah mantap benar hambang mata kuah cash langsung Pak. Nah jadi jangan malam anu Pak bendahara tolong bikinkan anu nih apa tanda terima kan apa jadinya harus saya kan mami harus saya kan wah mantap benar ya harus saya kan jadinya kejar yang melelang Pak. Berarti orangnya luar biasa ya Allah. Dasar bujur-bujur kadang anak nama-nama semata-mata ikhlas ya Allah. Nah kalau nyepira paling orang mau piralakan kadangnya Bang. Nah kenapa ya Allah ini kenapa itu kenapa ini kenapa itu nah kenapa pahamnya ini karena hasad nah, kenapa ini makan juara kenapa lu kada naik ini kan udah belajar kenapa nya ranking 1 kenapa nya diberi hadiah kenapa pokoknya bila ada orang dapat nikmat saliknya kan marahnya nah dan dia berusaha untuk menghancurkan orang yang dihirinya. Nah itu salah. Jadi semakin hasad semakin kita sakit ya kalau semakin kita yang celaka semakin kita pusing makin kita bihiraan. Yalah. Kada ada yang nyaman orang hasad dengki itu. Takuri hingali, kepala pinik, parut sakit, tatamu yang diri hendak buka. Tercipta ciptanya apa bibit permusuhan. Nah, janganlah seperti itu. Nah, lalu sambungannya wala ba'sa bil ghibtati. Tapi tidak mengapa dengan ghibtah. Nah, jadi ada ghibtah. Nya ada hasad, ada ghibtah. Kalau hasad itu ya tadi hiri yang kada baik. Tapi kalau ghibtah ini hiri yang baik. Artinya hiri itu boleh tapi hiri yang baik. Ini ghibtah. Ya. Apa itu ghibtah? Wahia antara nikmat Allah, yaitu engkau melihat nikmat Allah. Engkau lihat nikmat Allah ala abdin kepada seseorang, kepada satu hamba min abidihi daripada hamba-hambanya. Kau lihat nikmat itu pada hamba Allah. Melihat nikmat itu pada hamba Allah itu, lalu engkau pun berdoa kepada Allah, fatatlubu minhu, maka engkau pun menuntut minhu daripadanya subhanahu wa ta'ala mislaha yang seumpamanya. Maksudnya misalnya ada orang sugih misalnya bolehlah kita hiri, boleh, tapi hiri yang baik. Kayak apa? Oh ya Allah, untungnya lah nya sugih, banyak berduit, kawanya nyumbang 101 juta. Ya Allah, beri ulun jual nakainya. Nah itu ada apa-apa, boleh aja. Tuh bang halnya. Jadi amun kita meheri menyariki orang kayak itu kita rugi kan. Coba diambung-ambung namanya duit tuh. Alhamdulillah masya Allah ikan untungnya lah banyak duit. Mudahan aku ada kecipratannya. Nah ya 1000 belinya. Nah kan Pak. Jadi kita tuh kalau ada dapat nikmat kita senang juga. Ketika kita senang orang akan senang dengan kita. Dapat juga kecipratannya. Kalau diri wah ikam nih dapat duit. Usaha kada nguring hagawian. Berbaikum gitu tuh ya.
Aduh, kenapa kita susah ngurusin orang lain? Orang mau dapat dari cara yang halal, yang haram itu urusannya. Yang penting kita caranya baik. Tolak. Nah, jadi ribah tadi. Artinya kita minta kepada Allah agar diberikan seperti yang dimilikinya. Jadi kata Pak Husain Nabari kan semalam waktu sambutan tuh, supaya anak-anak nih jadi uas berataan. Wah. Artinya keilmuannya, kemudian kehebatan beliau dalam menyampaikan ceramah ya oleh kedermawanannya dan kesederhanaannya, luar biasa sederhananya maksudnya. Oleh Dewi Junalala santai ya. Karena kata beliau memang produksi dakwah pedalamannya. Jadi kalau beliau di daerah Sumatera masuk ke dalam daerah Jakarta itu mendayak-dayak tuh sudah biasa. Jadi orang dai pedalaman keluar kota gitu. Jadi biasa-biasa aja santai. Tapi memang luar biasa lah. Luar biasa, keilmuannya mantap. Ya artinya kan setiap orang tuh ada masanya. Kalau dulu dai sejuta umat kan almarhum Kiai Sayyidina MZ oleh habis sidin ada lagi timbul pulang ini kayak uas kan. Nah, itu agaklah menggantinya. Cuman kata uas kalau saya lebih banyak ke forum-forum ilmiah, diskusi ya oleh. Nah, seminar. Nah, kalau Pak KMZ kan sidin lebih banyak dakwah tabligh akbarnya. Kalau uas semuanya masuk bekarnya ada ya, Pak. Dan beliau pun juga sampai ke pedalaman paling ke daerah Meratus tuh. Daerah Meratus terus sampai ke atas sana mendatangi buah ma'alaf tuh. Artinya kan perlu pembinaan, perlu pengawalan, perlu diberikan pendidikan keagamaan yang lebih dalam. Karena dikhawatirkan daerah Meratus di atas sana tuh buahan misionaris gencar jiwanya. Yang buahnya datang pakai helikopter naik ke atas Meratus tuh. Nah jadi kalau kada didakwahi takutnya mereka akan disesatkan oleh orang-orang misionaris. Nah jadi sampai ke atas itu. Nah kebetulan timnya itu kan ketua timnya itu yang untuk UAS tuh, yang untuk Kalimantan nih tuh kawan malim sakalas saya jihata tuh. Nah cuman dia fokus untuk menemani mengatur jadwal UAS di Kalimantan semuanya. Kaltim, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng. Artinya hidupnya untuk berdakwah, mengaturkan jadwal segala macam untuk membina umat kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hikmah tadilah, artinya kita berharap juga seperti apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa kita merasa terganggu atau ingin merusak nikmat yang orang miliki itu. Jadi hikmah itu silahkan. Mudahan kita juga Allah berikan apa yang orang lain miliki. Orang hafal Quran, mudahan ya Allah ulun kainya juga hafal Quran. Nah itu hikmah. Orangnya alim, mudahan ya Allah kau jadikan ulun orang alim juga. Nah itu apa? Mendoakan orang celaka. Nah itu maka yang dilarang oleh Allah. Hasad, maka akan hilang pahala amal kebaikan kita gara-gara ada hasad di dalam hati. Nah, untungnya juga kan kita yang rugi. Tapi itulah manusia. Melihat orang senang, kita susah. Kadang rela. Nah, maka itu perlu dihilangkan supaya kita tidak hilang amal kebaikan kita dan kita terancam masuk neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa 'alaika cukup. Idza athna 'alaika ahadun bi karahiyati sana bi qalbika. Nanti kita sambung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.